Di dunia Bitcoin ada satu angka yang katanya sih paling berbahaya. Dan ini bukan soal harga atau jumlah pasokan loh. Ini sesuatu yang jauh lebih fundamental dan iya, lebih personal. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, jadi apa sih angka yang paling bahaya di dalam ekosistem Bitcoin itu? Coba-coba tebak deh. Mungkin 21 juta? Jumlah total pasokan Bitcoin yang terkenal itu kan? Bukan itu jawabannya. Oke, gimana kalau target harga yang sering banget kita dengar? $100.000 mungkin? Salah lagi. Jawabannya jauh lebih sederhana. Tapi jauh lebih bikin was-was. Angka paling berbahaya di Bitcoin itu adalah nol. Ya, nol. Angka yang kelihatannya sepele dan nggak berbahaya ini justru adalah posisi finansial yang paling berisiko. Loh, kok bisa nol? Bukannya nol itu artinya aman, netral, nggak ngapa-ngapain? Nah, disitulah masalahnya. Dalam konteks Bitcoin, nol itu bukan cuma angka. Nol itu adalah sebuah posisi, sebuah pilihan sadar untuk nggak ikut serta. Coba dibayangin, kalau posisi Anda nol, itu artinya ya Anda nggak punya Satoshi satupun. Anda sama sekali nggak ikut taruhan, istilahnya no skin in the game. Konsekuensinya, jelas, Anda kehilangan semua potensi keuntungan, nggak punya perlindungan apa-apa kalau sistem keuangan yang ada sekarang goyah, dan pada dasarnya Anda cuma jadi penonton dari pinggir lapangan. Intinya begini, posisi nol itu menghilangkan semua pilihan Anda. Benar-benar kayak kejebak di ruangan yang semua pintunya dikunci dari luar. Pas sistem keuangan global nanti bergeser, Anda nggak punya jalan keluar, nggak punya alternatif sama sekali. Dan ini anehnya ya, di dunia yang berubah secepat ini, justru pilihan untuk nggak ngapa-ngapain itu jadi tindakan yang paling berisiko. Diam, itu udah nggak lagi emas. Coba kita lihat sekeliling kita. Akses ke aset makin susah, kepemilikan aset kita sendiri juga makin dipertanyakan. Dan yang paling berasa, nilai uang di kantong kita kan tiap tahun makin turun aja karena inflasi. Nah, di tengah situasi kayak gini, apa yakin cuma diam di pinggir itu aman? Jadi, yuk kita definisikan ulang apa itu nol. Nol itu bukan lagi posisi yang netral atau aman. Justru sebaliknya, nol itu adalah kondisi di mana kita terekspos penuh, rentan banget sama semua kelemahan sistem keuangan yang ada sekarang. Atau gampangnya gini deh, kalau Anda ada di posisi nol, artinya masa depan keuangan Anda itu sepenuhnya dikendalikan sama sistem yang lama tanpa punya pegangan apapun di sistem alternatif yang baru. Oke, sekarang kita bahas sedikit psikologinya. Banyak banget orang yang mikir, gue cuma nunggu waktu yang pas aja. Tapi ini dia, menunggu itu bukan tindakan pasif. Menunggu itu adalah pilihan sadar. Sering banget kan kita dengar atau mungkin kita sendiri yang bilang, nanti deh, nanti aja deh belajarnya kalau ada waktu. Menunda itu rasanya aman, ya kan? Nggak ada resiko. Padahal itu keputusan aktif untuk tetap di posisi nol hari ini. Atau mungkin kita kejebak sama mitos waktu yang sempurna. Kita bilang ke diri sendiri, gue bakal masuk pas harganya paling pas. Ini tuh nyari kesempurnaan yang ujung-ujungnya malah bikin kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Dan ini nih alasan klasiknya. Gue beli pas harganya anjlok. Masalahnya, pas harganya anjlok, kita malah nunggu lebih anjlok lagi. Atau kita malah jadi takut buat beli. Hasilnya, ya sama aja, tetap di posisi nol. Nah ini intinya. Setiap kali kita menunda, setiap kali kita coba cari waktu yang sempurna, itu sebenarnya adalah pilihan sadar untuk tetap ada di posisi nol yang bahaya itu. Disinilah kita perlu ubah cara pikir kita. Daripada pusing mikirin harga dan coba-coba nebak pasar, mending kita fokus ke posisi. Yang paling penting itu bukan masuk di harga paling murah loh. Yang penting itu adalah kita punya bagian di dalam jaringan ini, kita ikut serta. Terus solusinya gimana? Gampang banget sebetulnya, nggak perlu jadi ahli, nggak perlu jadi investor kakap. Cukup adopsi aja strategi bukan nol. Punya Bitcoin, walaupun cuma sedikit, itu untungnya udah gede banget. Pertama, dan ini yang paling penting ya, itu ngeluarin Anda dari posisi nol. Kedua, Anda jadi punya skin in the game. Anda jadi pemain, bukan penonton lagi. Dan ketiga, ini ngasih Anda keuntungan lebih awal sebelum orang banyak sadar. Jadi, ini mantranya. Lupakan soal kesempurnaan. Tujuannya bukan buat beli di harga paling rendah. Tujuannya simple. Jangan ada di posisi nol. Ikut serta itu jauh lebih penting daripada sempurna. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Hari ini mungkin posisi 0 terasa aman, nyaman. Tapi kalau nanti gelombang perubahan itu benar-benar datang, apa Anda yakin diam aja di perahu yang nggak kemana-mana itu masih pilihan yang aman? Coba deh dipikirin lagi.